Ibu Vita berharap semua anak-anak yang di sekolah ataupun di rumah dalam keadaan sehat dan pastinya boleh bersukacita menyambut hari yang baru ini. Karena sebelum kita mau melakukan kegiatan kita mau berdevosi terlebih dahulu. Oleh karena itu, Ibu Vita ajak semua anak-anak untuk boleh mempersiapkan Alkitabnya. Ya, dipersiapkan Alkitabnya. Setelah dipersiapkan Alkitabnya, anak-anak boleh duduk dengan rapi. Ya, karena kita mau bercerita tentang firman Tuhan. Oke ya. Oke, sebelum kita lebih lanjut kepada pembacaan firman Tuhan, kita mau berdoa. Kita mau minta pimpinan Tuhan. Yuk, kita lipat tangannya, kita tutup matanya, kita tundukkan kepalanya, kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh bangun Tuhan dalam keadaan tubuh yang sehat. Kami boleh menikmati hari yang baru yang boleh Tuhan anugerahkan untuk setiap kami. Tuhan Yesus yang baik, sebelum kami memulai setiap kegiatan kami mau berdevosi terlebih dahulu. Kami mau merenungkan firman-Mu terlebih dahulu. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Tuhan boleh tolong kami, berikan hati, berikan pikiran, berikan telinga yang mau dengar-dengaran. Sehingga Tuhan kami boleh memahami apa yang menjadi pesan daripada firman-Mu kepada kami semua. Terima kasih Tuhan yang baik. Di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, sekarang kita sama-sama buka Alkitab ya. Yang sudah bisa buka Alkitab, kita buka dari 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-32. Ya, 1 Korintus 11 ayatnya yang ke-32. Firman Tuhan berkata, "Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia." Nah, dari firman Tuhan yang kita baca ada kata dihukum, hukuman. Nah, jadi kira-kira hari ini kita mau bercerita tentang apa ya? Apakah ada anak-anak yang tahu kita hari ini mau bercerita tentang apa? Iya, jadi hari ini yang menjadi tema daripada firman Tuhan kita itu adalah disiplin gereja. Disiplin gereja ya. Dan pastinya anak-anak sudah tahu ya gereja itu apa. Karena beberapa hari ini ibu-ibu guru yang memberikan devosi selalu menyinggung tentang apa itu gereja. Bahwa gereja itu bukan hanya gedungnya, tetapi Ibu Vita dan semua anak-anak kita semua adalah gereja itu yang paling utama, bukan gedungnya. Nah, hari ini kita diingatkan untuk disiplin gereja. Nah, disiplin gereja itu maksudnya gimana ya? Nah, itu yang akan kita bahas hari ini. Tapi sebelum itu Ibu Vita mau bertanya kepada anak-anak semua yang di rumah ataupun yang di sekolah. Nah, siapa di sini yang pernah menerima hukuman? Ayo, yang pernah menerima hukuman, baik itu dari orang tua ataupun dari Bapak Ibu guru. Ayo, yang pernah menerima hukuman boleh diangkat tangannya, diangkat satu jari. Oke ya, jadi Ibu Vita juga pernah dihukum loh. Jadi anak-anak, kalau memang anak-anak jujur, Ibu Vita katakan good. Terima kasih sudah jujur. Jadi hari ini kita mau membahas tentang disiplin gereja. Nah, tapi kalau misalkan anak-anak pernah dihukum, biasanya kenapa anak-anak dihukum? Apakah anak-anak dihukum karena taat, karena rajin, karena mengerjakan tugas tepat waktu, karena bertanggung jawab akan tugas-tugasnya, atau karena kita berbuat kesalahan? Ayo, kita dihukum karena kita berbuat kesalahan. Kita dihukum itu pasti karena ada sesuatu yang salah, karena ada sesuatu yang tidak benar. Begitu. Jadi di sini kita diingatkan supaya kita tidak boleh berbuat jahat kepada orang lain. Kita itu harus bertanggung jawab akan setiap tugas-tugas kita. Karena maksudnya disiplin itu artinya apa? Bapak ibu gurunya sering gak bilang sama kita, kamu ya harus disiplin ketika di sekolah, disiplin ketika di rumah. Itu maksudnya apa ya disiplin?
Disiplin itu artinya itu kalau di sekolah kita itu tidak boleh nyontek, kita itu tidak boleh mengganggu teman kita, tidak boleh memukul teman kita, atau kita itu bisa mengerjakan tugas dengan tepat waktu. Ketika ibu guru memberikan instruksi, jadi anak-anak boleh mendengarkan dan melakukan. Jadi ketika anak-anak boleh ikut di dalam melakukan apa yang ibu guru katakan atau bapak guru katakan, terus bapak ibu gurunya jam segini harus selesai ya, ibu kasih waktu 10 menit untuk mengerjakan ini. Nah, anak-anak itu taat, rajin lakukan apa yang diinstruksikan, karena dengan kita taat, dengan kita rajin, dengan kita tidak berbohong, maka kita itu menggambarkan bahwa diri kita itu anak Tuhan. Karena anak Tuhan itu tidak boleh bohong, anak Tuhan itu tidak boleh jahat kepada orang lain, anak Tuhan itu bertanggung jawab akan tugasnya. Nah, begitupun di gereja. Nah, gereja itu memberikan juga hukuman pada jemaat dan anggotanya jikalau anggota atau jemaat di gereja itu berbuat salah. Sama seperti anak-anak ketika di sekolah, kalau anak-anak di sekolah berbuat salah, pasti ada konsekuensinya, ada hukumannya. Nah, begitu juga kalau di gereja. Kalau di gereja, jemaat itu akan dihukum ketika berbuat salah, berbuat yang menyimpang dari aturan di gereja. Begitu ya. Jadi, tapi hukuman itu diberikan itu karena ada tujuannya, karena ada alasannya. Nah, hukuman yang diberikan gereja itu dan bagi anak-anak juga kalau di sekolah itu disebut dengan disiplin. Karena kita itu diajarkan untuk disiplin. Kita itu diajarkan untuk tidak berbohong, kita berbuat yang benar. Kita taat kepada Tuhan, gitu ya. Jadi kalau di sini gereja harus penuh kasih katanya. Gereja itu harus penuh kasih. Penuh kasih itu maksudnya apa? Saling tolong menolong. Jadi ketika ada anggota jemaat yang membutuhkan pertolongan, yang sedang kesusahan, kita sebagai anggota gereja yang lain juga bisa saling menolong. Kita mau menunjukkan kasih karena Tuhan mengajarkan kita untuk mengasihi sesama manusia seperti diri kita sendiri. Jadi ketika kita melihat orang lain susah, lagi sedih, lagi butuh pertolongan, kita sebagai sesama, kita menolong ya. Jadi disiplin gereja itu harus ada karena firman Tuhan itu tidak boleh dipermainkan. Firman Tuhan mengatakan kasihilah sesamamu. Firman Tuhan mengatakan di dalam 1 Korintus yang ke-11 ayatnya yang ke-32 katanya, tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik katanya ya kan. Jadi kalau kita dihukum, kita jangan merasa rendah diri. Jangan merasa rendah diri, tapi kita itu mau bertumbuh gitu ya. Kita mau belajar dari kesalahan kita gitu. Jadi kita akan semakin baik ke depan, karena katanya kalau dihukum itu kita dididik, bukan sedang dibilang kamu loh salah, bukan gitu. Tapi karena kita dididik, kita itu mau menjadi pribadi yang lebih baik lagi ke depan gitu ya. Jadi gereja itu menghukum orang yang salah bukan supaya orang-orang lain itu membenci, tetapi supaya dikasihi, supaya orang tersebut berbuat baik lagi ke depan, sehingga seluruh anggota jemaat itu hidup dalam kasih. Ya, jadi anak-anak ketika di sekolah juga anak-anak harus taat kepada aturan sekolah, taat kepada ibu guru dan bapak guru, dan semua orang-orang yang mau membawa anak-anak itu untuk bertanggung jawab, untuk belajar lebih baik lagi supaya jadi anak yang pintar, jadi anak yang good ya. Oke, jadi hari ini kita diingatkan supaya kita itu tidak rendah diri ketika kita menerima hukuman ya. Tapi apa yang menjadi kesalahan kita jadikan sebagai pembelajaran supaya kita bisa lebih baik lagi ke depan. Oke anak-anak, jadi anak-anak boleh melakukan yang terbaik ya ke depannya, boleh mengerjakan tugasnya, boleh rajin sekolah minggu ya sebagai anak Tuhan. Oke.
Oke, jadi kita akhiri ya devosi kita, karena selanjutnya kita akan melakukan setiap kegiatan kita. Kita mau belajar, kita mau mengerjakan tugas atau yang lainnya. Yuk, kita lipat tangannya, tutup matanya, tundukkan kepalanya, kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami untuk kami boleh belajar Tuhan dari kesalahan kami, dan kami percaya bahwa apa yang menjadi hukuman bagi kami ketika kami berbuat salah itu adalah suatu pembelajaran bagi kami supaya kami boleh lebih baik lagi ke depan. Kiranya Tuhan boleh memberkati kami di sepanjang hidup kami Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau melakukan kegiatan kami. Tuhan tolong kami, Tuhan pimpin kami, supaya setiap apa yang boleh kami lakukan boleh menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Tuhan yang baik, di dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Oke, semangat ya anak-anak. Dan